Jadi jangan berpatokan bahwa pakan kenceng itu selalu menjadi patokan orang garap burung. Kalau untuk jantan memang cenderungnya kenceng kalau saya. Kalau betina saya tidak kenceng banget kecuali burung-burung tertentu yang memang pemilihan bahan vektor itu gimana? Dari ombyoan atau kita selera mas. Kita kan bisa lihat dari postingan juga bisa, dari rumahan bisa, ombyoan bisa. Cuman ada beda pemilihan ketika di ombyoan sama di rumahan. Kalau di rumahan biasanya kita cenderung bawa trek-trekan. Itu akan lebih mudah. Maksudnya kan mungkin di rumah cuma ada satu burung yang kita pantau, ya kita datang ke rumah orang itu bawa satu burung yang agak vektor, tujuannya untuk mancing, pengen lihat burung ini tipikalnya vektornya seberapa. Satu itu kalau untuk bahan yang di rumahan atau di postingan ya. Ya kalau pengen bagus ya pilih yang durasi kalau di postingan atau di rumahan ya kan, otomatis kan durasi power segala macam lah, saya pikir itu normal ya. Tapi kalau di ombyoan saya lebih mengutamakan burung yang sedikit latah. Sedikit latah karena durasinya pun dia tidak akan kelihatan kalau di posisi di ombyo. Jadi memang harus kita mencari burung yang tipikalnya latah. Itu dulu. Fungsinya itu dulu. Nanti setelah itu durasi sedikit lotre mas. Tapi syukur sudah kelihatan durasinya ketika dicabut dari ombyoan ya itu bisa jadi pilihan. Tapi kalau saya untuk burung tampil di lapangan itu bicara mental atau faktornya dulu juga. Kalau misalnya burungnya durasi tapi mentalnya susah ya bisa kita ngolah tapi akan lebih ribet biasanya settingannya. Tapi kalau burung cenderung latah, gampang bunyi, ya itu bisa jadi pilihan kayak gitu. Jadi lebih ke sana kalau saya, lebih ke faktornya. Lebih ke mentalnya itu. Gampang bunyi enggak burungnya gitu. Terus misal kita udah dapat dari ombyoan yang kita serak gitu mas, latah vektornya kelihatan, nah itu terus untuk perawatan hariannya itu yang bagus bagaimana tuh? Jadi gini mas, kalau saya ngawali burung vektor apalagi yang mau disetting, nah ini nggak tahu karena sekarang itu banyak settingan semi. Saya biasanya untuk burung yang zaman dulu ya vektor single, saya biasanya burung itu saya taruh di rumah 2 hari apa 3 hari penyesuaian suhu di rumah, penyesuaian lingkungan. Dia udah di rumah itu 2 hari atau 3 hari, setelah itu saya masukkan ke koloni. Tujuannya di koloni apa? Kita kan nggak tahu kondisi burung ini. Dari mungkin birahi sama emosinya kita nggak bisa ngukur, kita hanya lihat sekilas, ini kan nggak bisa detail. Tujuan saya memasukkan ke koloni yaitu membuat kondisi burung ini terlihat netral. Saya netralkan dulu dengan di koloni itu. Nah setelah di koloni netral kira-kira seminggu sampai 10 hari di sangkar kotak. Biasanya saya sangkar kotak disambung 2. Terus nanti atau di koloni pakai sangkar besar boleh. Terus nanti setelah seminggu atau 10 hari saya cabut, saya mandi jemur. Jemurnya secukupnya aja, sekeringnya. Biasanya saya awal kayak gitu, saya mandiin basah, habis posisi basah saya jemur kira-kira dia cukup kering, ditambahin sedikit, terus habis itu saya masukin, saya angin-angin sebentar, saya kodong. Itu kalau settingan vektor zaman dulu. Tapi kalau settingan semi yang sekarang, saya cenderung saya rendeng dengan jarak, misalnya vektor yang sistem untulan, biasanya saya rendeng dengan jarak sama seperti di gantangan. Cuman sebelum saya, kalau memang niatnya mau main untulan ya nggak main vektor single, biasanya saya carikan untulan dulu sebelum direndeng jarak gantangan. Saya carikan untulan dulu, saya pasangkan, begitu sudah dapat untulannya saya cabut. Nah burung itu baru direndeng dengan jarak gantangan. Kalau itu sistemnya biasanya aku main mandi aja, cuman mandi pagi
Jemurnya cuma sebentar, kadang nggak saya jemur, untuk betina-betina tertentu nggak saya jemur, sudah saya rendeng, pakannya nggak begitu kenceng. Jadi saya biasanya kalau untuk burung-burung kayak gitu cenderung millet putih sama kenarisit. Nanti kalau memang burung itu kurang tinggi baru pakai pakan kenceng. Terus kalau untuk burung single saya cenderung polos dulu awalnya. Dipolos terus berarti. Awalnya dipolos. Kita nggak tahu kan burung ini karakternya birahi kayak apa, jadi diukur dulu, dibuat slow dulu. Jadi cuma mandi pagi, jemur, angin-angin, kerodong. Itu yang untuk single. Untuk yang undulan tadi kayak tadi, sistem undulan dipasangkan dulu, setelah itu nanti baru di petal, dipisah, undulannya singkirin. Undulannya ini nanti buat ngundul kalau sudah gacor, ditaruh di tempat rendengan itu. Udah, biasanya mandi gitu. Setelah sekitar 1 bulan burung itu gacor di titik itu. 1-2 bulan kalau sih yang sistem undulan. Kalau sudah gacor bisa dimasukkan undulannya. Nah, kalau biasanya kalau burung sudah gacor gitu, dimasukkan ke undulannya, sebelumnya saya tempel lagi. Kalau dia sudah berani sebulan bunyi, sudah enak, cuek, baru saya masukkan. Biasanya sama undulannya tetap bunyi. Kalau yang factor single sudah tinggal nyoba setelah 3-4 hari dari mandi jemur tadi, bisa digas ke lapangan. Nah, nanti di lapangan settingannya dicari dulu, dia ini burung tipikalnya seperti apa, dengan millet polos dia greget enggak, apakah dia biasanya cenderung kalau yang dari koloni tadi sudah dinetralkan, dia tinggal naikin gregetnya. Kalau dia sudah cukup dengan itu, biasanya dia masih mau nembak walaupun sekali atau 2 kali. Kalau sudah mau nembak sekali atau 2 kali, jangan dinaikkan dulu. Kecuali burung ini kurang greget, kayaknya nggak mau nembak sekali atau 2 kali, lah itu baru dinaikkan pakannya sedikit-sedikit. Sampai ketemu dia nembaknya di gantangan. Nanti biasanya kalau sudah nembak udah 1 kali 2 kali, dibiarkan settingannya ditahan di situ mas, jangan naikkan. Nah, nanti posisi burung itu naik sendiri setelah birahinya ketika sudah sering digantang. Biasanya hari ini nembak 1 kali 2 kali, besok beberapa hari kemudian digantang lagi, dia nembaknya tambah rapat gitu. Jadi tambah rapat, akhirnya bisa top form kayak gitu. Kalau yang undulan tadi ya sistemnya dipasangi, setelah dipasangi udah sebulan sudah bunyi, terus dimasukkan pasangannya, udah mau bunyi sama pasangannya, dibawa ke lapangan, dicabut di lapangan, boleh disingle dari rumah, boleh. Sistemnya gitu. Berarti di full pengacornya di rumah dulu ya? Di rumah mas, saya cenderung di rumah. Tapi kalau yang sistem single tadi, yang single total, itu saya nggak bisa digacor di rumah, karena yang single total ini biasanya di rumah kelihatannya ngembang, kelihatannya nggak begitu gacor pun di lapangan bisa kerja. Tapi kalau yang istilahnya ada yang burung di rumah gacor, di lapangan PHP ya. Nah, kalau sistem vector single ya, kadang ada yang juga PHP. Jadi kita nggak bisa ngejudge burung itu di rumah kalau yang sistem vector single. Tapi kalau yang sistem koloni itu bisa dilihat dari dia di rendeng itu tadi bocor sudah, nah, baru dimasukin pasangan, itu biasanya sudah siap. Cuma tinggal ngajak main ke jalan-jalan ke gantangan, biasanya gitu. Jadi beda banget antara yang rawatan single total maupun yang undulan double ya. Kalau untuk stabilnya kan betina kan birahinya kan naik turun tau itu Om. Nah itu untuk proses stabilannya itu gimana? Kalau saya cenderungnya ya, saya mandikan malam. Lah mandi malam ini kadang orang nggak paham bahwa mandi malam ini bisa terjadi birahi. Kalau ketika selesai mandi basah kuyup, nganginkannya di luar ruangan, karena yang sebenarnya membuat birahi itu bukan mandinya, tapi anginnya. Jadi ketika saya menyetabilkan burung, biasanya saya mainnya mandi malam. Kecuali sistem untul ini untuk birahi kadang agak susah ya. Agak susah maksudnya dalam arti tidak terlihat, karena dia cenderung udah ada untulnya kan gitu kan. Nah, sudah ada peredam birahi sama emosinya. Cuman nanti paling jatuhnya ngeriwe atau mungkin tidur setengah jalan, itu paling biasanya saya single atau saya turunkan pakannya atau dikasih timun. Saya biasanya kalau sistem pasangan seperti ini. Untuk stabilnya itu ya. Iya, cuman jaga itunya aja. Juga kalau misalnya udah mulai tidur atau mulai ngeriwe atau terlalu birahi, biasanya
Saya mandikan malam juga. Tapi kalau itu masih belum cukup ya saya single supaya nggak gampang tidur. Jadi emosinya supaya muncul. Soalnya birahi tinggi itu sebenarnya nggak ada masalah kalau usia muncul. Yang penting emosinya bisa mengimbangi birahinya. Kayak gitu. Oke. Apalagi ada yang mau ditanyakan lagi? Ya ini kan baru belajar. Kemarin kan masih belajar baby PAUD. Ini pengen belajar dewasa. Belajar factor. Oh, iya. Malu dong masuk udah dewasa main baby PAUD. Nah, untuk PAUD Mas kan minta solusi. Kalau untuk PAUD sebenarnya malah enak Mas kalau jenengan main PAUD. Jadi kalau saran saya sih usia 4 bulan gitu jangan diterusin di main PAUD kalau saran saya. Jadi misalnya 4 bulan dia durasinya udah nyampe, jenengan dilatih udah mulai misalnya sesi A main PAUD, sesi B-nya main dewasa. Nanti ketika sudah siap di dewasa, biasanya kalau sudah dikatang di dewasa di PAUD-nya kurang respon. Nah itu udah dipindah ke dewasa, dia biasanya lanjut. Tapi kalau yang jenengan terlalu lama buat main PAUD, nanti ketika nyaman banget di main PAUD, begitu lepas PAUD jenengan mau mainkan dewasa malah biasanya nggak mau. Jadi sebelum masa PAUD-nya hilang, mendingan dilompatkan ke dewasa. Itu akan lebih mudah kalau menurut saya. Itu di PAUD itu akan biasanya durasinya akan muncul. Kalau misalnya dimainkan di dewasa gitu. Kalau untuk perawatan pakannya itu, pakan kenceng tuh maksudnya gimana? Kalau pakan kenceng gini Mas, jadi tergantung kebutuhan si burung. Jadi jangan berpatokan bahwa pakan kenceng itu selalu menjadi patokan orang garap burung. Kalau untuk jantan memang cenderungnya kenceng kalau saya. Kalau betina saya tidak kenceng banget kecuali burung-burung tertentu yang memang membutuhkan kenceng. Jadi seperti saya tadi bilang, yang sistem single saya cenderung polos, sistem double saya cenderung pakai canary seed. Nanti kalau mau pengen diterapkan pakai pakan tinggi, lihat burungnya, kalau itu dirasa kurang greget dinaikkan bertahap. Biasanya pakai perbandingan kayak gitu. Puding jagung itu biasanya saya paling seminggu sekali atau malah cuman kalau mau main, biasanya cenderungnya kayak gitu. Nggak pernah saya puding paling kalau saya puding yang memang untuk gacorin burung yang model koloni atau vector, paling ya pakai brokoli atau kol itu tadi. Seminggu 2 kali. Kalau saya biasanya pakainya kol malahan. Karena kol ini menaikkan hormon testosteron yang fungsinya untuk mental sama tingkat faktornya burung.